Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Aditya Indratama dengan NPM 2451030045 sebagai pembicara dari kelompok 2 yang beranggotakan Sarah Zara dengan NPM 2451030041, kemudian ada Aprilia Dina Asanti dengan NPM 2451030070. Setelah itu Arif Baroka Hidayat dengan NPM 2451030072, dan yang terakhir adalah Aulia Oriza Satifah dengan NPM 2451030076. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Di antaranya menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945, diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang termasuk pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan. Yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa nasional kedudukannya di atas bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya berbagai bahasa. Kedudukannya yaitu adalah sebagai bahasa. Dapat dilihat dari beberapa fungsi berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa. Di antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda, bahasa Indonesia juga memegarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan keluhurannya, bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara menjunjungnya, merealisasikannya, dan mempertahankannya, serta mengembangkannya. Yang kedua adalah lambang identitas bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa. Sehingga dengan kondisi ini, bangsa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Artinya bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut bisa menyatukan cita-cita dan rasa dengan perantara bahasa Indonesia. Yang keempat adalah alat perhubungan antar daerah dan antar budaya jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa. Maka masalah utama yang muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Selanjutnya yaitu adalah bahasa negara. Bahasa negara atau bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia.
memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga adalah alat penghubung pada tingkat bahasa Indonesia sebagai alat penghubung untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Bahwa walaupun kita berbeda-beda bahasa, ras, adat, dan istiadat, tetapi kita juga tetap dihubungkan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.